Oke, selamat datang semuanya. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan melakukan perjalanan kilat melintasi ribuan tahun sejarah Jepang yang luar biasa. Siap? Mari kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan? Gimana ceritanya sebuah peradaban kuno yang penuh dengan prajurit dan seniman bisa berubah jadi raksasa teknologi seperti sekarang? Yuk, kita bedah perjalanannya dari awal banget. Oke, babak pertama kita mulai dari akarnya. Jauh di masa prasejarah, saat klan-klan yang terpencar akhirnya mulai bersatu dan membentuk sebuah negara. Coba lihat lini masa ini deh, gila kan? Kita ngomongin peradaban yang udah ada sejak 14.000 sebelum Masehi. Dimulai dari zaman Jomon, para pemburu pengumpul yang udah bisa bikin tembikar canggih. Terus lompat ke zaman Yayoi. Nah ini game changernya. Pertanian padi dan logam masuk, dan semua berubah. Akhirnya, zaman Kofun, dinamai dari makam-makam raksasa yang jadi bukti lahirnya para penguasa pertama yang kuat. Nah, dari klan-klan zaman Kofun tadi, muncullah satu kekuatan yang dominan, Yamato. Mereka lah yang mulai menyatukan Jepang. Dan mereka pinter banget, mereka mengimpor ide-ide canggih dari Tiongkok. Kayak cara ngatur pemerintahan, sistem tulisan, dan yang paling krusial, agama Buddha. Ini jadi titik balik besar bagi budaya Jepang. Oke, sekarang kita masuk ke era baru, di mana peta kekuatan politik berubah total. Kekuasaan yang tadinya ada di tangan kaisar, pelan-pelan tapi pasti mulai bergeser ke kelas para pejuang. Zaman Heian itu bisa dibilang puncaknya keanggunan. Di istana kekaisaran di Kyoto, seni dan sastra berkembang pesat. Bayangin, novel pertama di dunia, Hikayat Genji, lahir di sini. Tapi, di balik semua kemewahan itu, ada kenyataan pahit. Kekuasaan kaisar makin hari makin simbolis. Sementara itu, di provinsi-provinsi, para pejuang samurai lagi sibuk mengasah kekuatan mereka. Nah, ini dia satu istilah yang wajib Anda tahu untuk paham 700 tahun sejarah Jepang berikutnya. Shogun. Secara teknis, dia itu panglima militer tertinggi, tapi pada praktiknya, dialah penguasa Jepang yang sesungguhnya. Kaisar tetap ada, tapi lebih sebagai simbol spiritual dan budaya. Jadi, gimana ceritanya Shogun bisa berkuasa? Gini, klan-klan samurai ini makin kuat dan akhirnya saling sikut. Puncaknya di Perang Genpei. Pemenangnya Minamoto no Yoritomo melakukan langkah jenius. Dia nggak menggulingkan kaisar, tapi dia bikin pemerintahan militer sendiri di Kamakura, jauh dari istana Kyoto. Inilah awal mula era feodal di Jepang. Babak berikutnya ini, wah, penuh drama. Negara terpecah belah dalam perang saudara selama seabad, lalu ada upaya penyatuan yang luar biasa, dan diakhiri dengan keputusan super radikal menutup diri sepenuhnya dari dunia luar. Bayangin deh, 100 tahun lebih perang tanpa henti. Itulah zaman Sengoku, atau zaman negara-negara berperang. Para penguasa daerah yang disebut daimyo saling bertarung buat jadi nomor satu. Tapi, di tengah kekacauan ini, ada dua hal baru yang masuk. Orang Eropa, khususnya Portugis, dan senjata api. Senapan ini mengubah total cara samurai bertempur. Dari lautan api ini, muncullah tiga sosok pahlawan. Oda Nobunaga yang brutal tapi efektif, Toyotomi Hideyoshi yang strategis, dan akhirnya Tokugawa Ieyasu yang sabar dan lihai. Merekalah tiga pemersatu agung yang secara bertahap berhasil mengakhiri perang dan menyatukan kembali Jepang. Setelah berkuasa, Tokugawa Ieyasu mendirikan Keshogunan Tokugawa yang membawa perdamaian selama lebih dari 200 tahun. Ibu kota dipindah ke Edo, yang kita kenal sekarang sebagai Tokyo. Kebijakan mereka yang paling terkenal, Sakoku alias negara tertutup. Hampir semua orang asing dilarang masuk dan orang Jepang dilarang keluar. Unik banget! Tapi setelah lebih dari 200 tahun mengisolasi diri, Jepang dibangunkan secara paksa. Babak ini adalah tentang akhir dramatis dari isolasi dan transformasi super cepat Jepang menjadi kekuatan industri modern. Pemicunya adalah kedatangan kapal hitam, armada kapal perang uap Amerika yang modern banget. Para pemimpin Jepang langsung sadar, pedang samurai nggak ada apa-apanya lawan meriam kapal ini. Pilihannya cuma dua, berubah atau dijajah. Dan mereka memilih untuk berubah. Dan perubahannya itu luar biasa cepat dan radikal. Namanya Restorasi Meiji. Keshogunan runtuh, kekuasaan secara resmi dikembalikan ke kaisar. Lihat aja perbandingannya. Dalam hitungan dekade, Jepang berubah dari negara feodal yang terisolasi jadi negara industri modern dengan tentara gaya barat, parlemen, dan perdagangan global. Dan akhirnya, kita sampai di babak terakhir.
Kisah tentang gejolak abad ke-20 dan kelahiran Jepang yang kita kenal sekarang sebagai raksasa ekonomi dan budaya dunia. Setelah hancur lebur di Perang Dunia Kedua, kebangkitan Jepang itu fenomenal. Orang menyebutnya keajaiban ekonomi pasca perang. Dari reruntuhan, mereka membangun kembali negaranya hingga menjadi salah satu pemimpin dunia di bidang teknologi dan inovasi. Mobil dan barang elektronik Jepang ada di mana-mana kan? Era modern ini bisa kita bagi berdasarkan 3 kaisar terakhir. Era Showa yang penuh gejolak, dari militarisme hingga keajaiban ekonomi. Lalu era Heisei yang ditandai tantangan ekonomi, tapi juga ledakan budaya pop lewat anime dan game, atau Cool Japan. Dan sekarang, kita ada di era Reiwa yang sedang menavigasi tantangan-tantangan baru di abad 21. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, sejarah Jepang itu adalah kisah tentang transformasi yang ekstrim. Dari isolasi total ke ekspansi, dari kehancuran ke kebangkitan. Ini menunjukkan kemampuan luar biasa mereka untuk beradaptasi dan menemukan kembali jati diri. Pertanyaannya sekarang adalah, apa babak selanjutnya dalam kisah luar biasa ini?